Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidi Effendi, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Saya salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Prodi Bisnis Digital. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan bahwa saya di sini sebagai dosen di Prodi Bisnis Digital diberi wewenang atau mengampu mata kuliah Total Quality Management atau yang disebut dengan TQM. Sebagai dosen pada program studi bisnis digital di Fakultas Ekonomi, saya mengampu mata kuliah Total Quality Management. Orientasi pembelajarannya menekankan pada penguasaan konsep mutu secara konseptual atau komprehensif, sekaligus kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pada organisasi bisnis modern, khususnya pada perusahaan klasik ataupun berbasis digital. Dalam pembelajaran yang saya ampu di sini ada beberapa penilaian, ataupun ada beberapa metode. Pembelajaran yang saya terapkan di sini ada daring ataupun luring atau disebut dengan hybrid. Bisa langsung pada tempat masuk kelas atau juga bisa menggunakan Zoom. Dan penilaian yang kami buat di sini adalah ada beberapa penilaian termasuk UAS, UTS, tugas ataupun keaktifan dari mahasiswa itu sendiri. Dari beberapa komponen penilaian di sini ada poin-poin yang sebagai penilaian. Kalau UAS itu bisa 30, UTS 30, tugas juga bisa 25 dan keaktifan juga 25 dan semacamnya. Sehingga dalam pembelajaran Total Quality Management ini pembelajaran yang mengintegrasikan di mana teori manajemen mutu klasik yang dikembangkan oleh Philip Crosby, Deming, Juran atau Kaoru Ishikawa. Yang mana di sini juga mempelajari tentang prinsip-prinsip sistem manajemen mutu menurut ISO dengan berbagai studi kasus aktual di perusahaan ataupun nasional, yang mana pendekatan pembelajaran tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan atau transfer of knowledge, tetapi juga pada pembentukan kemampuan analistik, pemecahan masalah, ataupun pengembalian keputusan berbasis data atau yang disebut dengan fact-based decision making, dan serta budaya perbaikan berkelanjutan, continuous atau disebut continuous improvement. Saya di sini menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sehingga kita bisa berdiskusi, bisa saling tanya jawab, sehingga ada komunikasi di situ, bagaimana mengaktifkan mahasiswa sehingga ada pertanyaan, ada diskusi, sehingga saling berkontribusi terhadap pembelajaran di dalam kelas. Ada tugas yang mana mereka harus mengerjakan di luar kelas sehingga nanti bisa dikumpulkan dan bisa dijadikan pembelajaran di kelas juga. Mata kuliah yang harus tercapai di sini dalam Total Quality Management di situ yang mana mahasiswa harus menguasai atau bisa menguasai konsep dasar quality management atau filosofi mutu, sejarah perkembangan Total Quality Management, serta peran mutu dalam meningkatkan daya saing organisasi. Yang kedua adalah menganalisis prinsip-prinsip manajemen mutu berdasarkan standar ISO-nya, menjelaskan implementasinya dalam organisasi bisnis maupun perusahaan. Yang ketiga adalah menerapkan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, Action sebagai metode pengendalian
dan peningkatan mutu secara berkelanjutan pada proses bisnis atau dalam perusahaan. Itu capaian secara umum dari pembelajaran Total Quality Management. Oke, secara garis besarnya saya sudah sampaikan. Nanti kita akan ke kelas untuk menyampaikan materi atau metode-metode yang kita akan sampaikan. Go kita ke kelas. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Bagaimana? Yang apa? Masih semangat kan? Masih semangat kan? Gimana materi yang kemarin sudah dipelajari belum? Sudah, alhamdulillah. Sehingga mata kuliah yang kemarin sudah dipelajari, sehingga diamati dulu bagaimana siklusnya, bagaimana perkembangannya. Yang kedua, sekarang kita maju ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yang kita mau bahas adalah berkenaan dengan pengertian manajemen mutu. Manajemen mutu merupakan aktivitas dari suatu keseluruhan fungsi manajemen yang menerapkan kebijakan mutu, tujuan dan tanggung jawab perusahaan, serta melaksanakan dengan cara seperti rencana, pengendalian mutu, memastikan mutu, peningkatan mutu, dan sistem mutunya. Manajemen mutu merupakan sebuah filsafat dan daya budaya organisasi yang menekankan pada upaya menciptakan mutu yang konstan melalui setiap aspek dalam kegiatan organisasi itu, menurut Rudy Piantoro. Oke. Menurut Philip Crosby, Philip Crosby memperkenalkan 4 dimensi manajemen mutu. Pertama, mutu kesesuaian dengan kebutuhan. 2, sistem pencapaian mutunya. Apa yang maksud dengan sistem pencapaian mutunya adalah pendekatan rasional untuk mencegah cacat atau kesalahan, atau yang dimaksud dengan zero defect. Sudah lupa ya, kalau ada zero defect artinya kalau ada cacat itu atau namanya error dalam sistem produksi itu namanya defect zero defect, atau dalam bahasa Indonesianya adalah nol cacat atau tidak ada cacat sama sekali. Oke. Standar performasi adalah perusahaan atau organisasi yang mempunyai orientasi mutu adalah tidak ada kesalahan atau yang dimaksud dengan zero Oke. B, pengukuran. Coba pengukuran dibacakan Mbak Silvi. Pengukuran informasi yang digunakan adalah biaya mutu, daya pengembalian, pekerjaan ulang, produk cacat, daya persediaan, daya inspeksi, dan pengujian. Oke, yang dimaksud dengan pengukuran itu maksudnya gimana Mbak Silvi? Di mana produknya itu diukur melalui beberapa yang barusan itu Pak. Okay. Di mana apakah produk itu mengalami kecacatan atau bahkan tidak ada sama sekali produk yang cacat. Untuk teman-teman lain sudah paham ya? Paham ya? Paham ya? Oke. Paham. Rohim? Paham, Him? Oke. Selanjutnya. Prinsip manajemen mutu standar menurut ISO 9001. Oke. Rohim, coba dijelaskan dulu Rohim, apa yang dimaksud dengan prinsip manajemen mutu standar ISO 1001 Rohim? Prinsip manajemen mutu yang dikemukakan Mr. Iman yaitu International Standardization Organization adalah organisasi internasional untuk standarisasi didirikan di Jenewa tahun 1946. Apa maksudnya itu, Rohim? Artinya prinsip manajemen mutu standar ISO itu menjadi acuan standar
yang didirikan di Jenawa tahun 1946. Jadi pencetusnya pertama itu menurut ESO itu adalah didirikan di apa, prinsip ESO itu dicetuskan di mana? Jenewa. Tahun berapa? Oke. Pertama berdirinya yang dimaksud dengan mutu standar ESO itu ada di Jenewa. Oke. Sepuluh quality control atau 10 prinsip tersebut dapat dijelaskan intisarinya sebagai berikut. Intisari dari 10 prinsip tersebut secara singkat adalah terapkan PDCA. Plan, do, control, activating. Oke. B apa? Kendalikan PDCA sejak awal. Artinya apa? Semua planning yang kalian lakukan sudah dikendalikan kegiatan sejak sudah di planning, sudah di struktur, sudah di mekanisme, atau sudah di planning namanya. Jangan menyalahkan orang lain. Apa yang maksud dengan menyalahkan orang lain itu? Ketika ada kendala atau permasalahan di tengah jalan, jangan saling menyalahkan Antar lini, karena itu sudah tersistem, sehingga bagaimana nanti evaluasinya, di mana letak posisi kesalahannya, bagaimana perbaikannya, bagaimana mekanisme sudah diatur. Oke. C, jangan menyalahkan orang lain. D, bertindak berdasarkan prinsip apa? Prioritas. Artinya skala prioritas itu skala yang utama yang harus dicapai atau dikerjakan. Yang proses berikutnya adalah pelanggan. Apa itu maksudnya? Semua ekosistem yang terjadi, semua produksi ataupun semua planning yang terjadi, ujung-ujungnya adalah apa? Kepada pelanggan. Makanya di situ adalah bertindak. Proses berikutnya adalah pelanggan. Oke. F, setiap tindakan perbaikan diikuti pencegahan. Semua mekanisme apa yang sudah ditentukan, apa yang kalian sudah rencanakan, apa yang sudah diplanningkan itu sebenarnya masuk kepada apa? Tahap. Semua itu ada yang namanya, kalau kalian melakukan kegiatan apapun itu planningnya, berarti harus diikuti apa dengan tingkatan apa? Penjaga. Semisalnya nanti ada sistem atau kegiatan atau apapun itu yang menjadi kegagalan, itu sudah ada backup untuk menyelesaikan permasalahan itu sebenarnya. Sehingga dalam F itu adalah setiap tindakan perbaikan diikuti dengan pencegahan. Oke. Berbicara berdasarkan data. Yang dimaksud dengan berbicara berdasarkan data itu apa maksudnya? Mana ya? Ini. Apa namanya ini? Mbak Aina. Oh iya, Mbak ini. Ayo monggo, Mbak. Berbicara berdasarkan data itu sesuai dengan fakta lapangan atau data-data yang maksudnya tidak asal berbicara tuh, Bapak. Oke. Iya, maksudnya sudah ada data-data yang emang sudah terstruktur atau fakta di lapangan itu. Seperti apa? Sehingga semuanya berbicara berdasarkan data, sehingga apapun kejadiannya, apapun permasalahannya itu harus ambil dari kejadian yang nyata. Sehingga apapun terjadi itu sebagai sampel data. Sampel data itu sudah autentik, berarti kita pengevaluasinya adalah apa permasalahannya, di mana letak kesalahannya, di mana errornya, di mana kegagalannya, sehingga dalam data itu kita bisa mengambil datanya. Oh, ini yang masalah, oh ini yang permasalahan, sehingga semuanya dirangkul, semuanya dirangkum. Itu yang kalau bab pertama, kalau kalian masih ingat adalah ada memo. Memo itu adalah nama catatan, cacat atau nama catatan yang mana harus yang perlu dievaluasi. Oke. Perbaikan diawali dengan penetapan sasaran. Konsep pasar atau ini dimaksud dengan market in concept. J, biasakan mencatat atau membuat prosedur dan menetapkan standarnya. Sehingga semua yang ada di sini menurut ESO itu PDCA-nya, plan, do, study, action-nya itu adalah semua komponen yang mana yang kalian sudah di planning dan sudah di
kaji atau sudah dipersiapkan mekanismenya sehingga itu sudah bisa dilaksanakan di lapangan. Toh nanti ada permasalahan di lapangan, terjadi kegagalan atau kejadian error, itu kalian sudah menyiapkan antisipasinya. Apa antisipasinya? Itu adalah planning kedua atau rencana kedua untuk membackup rencana kalian atau kegiatan kalian atau produksi kalian yang ada di perusahaan itu supaya bisa tercover. Semisalnya kalau kita berbicara sekarang, kalau kita berbicara MBG, yang mana kalau terjadi kegagalan sistem atau kegagalan produk, di mana sebenarnya sistem itu sudah membackup permasalahan di mana, letaknya di mana, bagian apa yang bermasalah, sehingga itu sebenarnya kalian sudah menyiapkan. Itu yang dimaksud dengan bahasanya Mas Mbak planning. Makanya di situ ada PDCA, plan, do, study, action. Itu sebenarnya harus yang kalian amati, sehingga walaupun apapun itu di perusahaan kah, di organisasi apakah, itu sebenarnya kalau Mbak Emas itu melakukan kegiatan atau melakukan produksi, itu sudah ada dengan cover atau yang namanya backup perencanaan. Kalau bahasa sederhananya ada plan B, C, dan semacamnya. Semisalnya plan pertama sudah dikerjakan, ternyata ada permasalahan, diselesaikan dengan rencananya ini di cover dengan plan B, harus seperti ini. Kalau plan B itu masih ada gamang atau error dalam sistem atau produksinya, itu di cover dengan plan C, sehingga sekian-sekiannya, sehingga itu terbackup. Terapan PDCA dalam setiap tindakan, pengendalian dan perbaikan mutu merupakan kegiatan yang berkelanjutan yang harus dijalankan secara sistematis dengan pendekatan PDCA. Dalam kenyataannya, karakteristik mutu yang diinginkan pelanggan, tingkat ekspektasi pelanggan, dan kepentingan relatif setiap kriteria sering terjadi kontradiksi. Misal, rumah makan dengan makanan yang enak dan harga murah adalah karakteristik mutu yang diinginkan pelanggan, sehingga semua yang dimaksud dengan rumah makan dengan makanan yang enak itu sudah apa? Karakteristik yang harus terpenuhi. Mutu bahwa enak, nyaman, lezat, apapun komponen yang ada di makanan itu harus terpenuhi. Kalau semisalnya kata kasarnya adalah kalau makanan itu kurang sedap atau kurang enak, berarti komplainnya adalah berkaitan dengan produk makanan atau yang dimaksud tidak apa solusi alternatifnya? Bagaimana resep itu dibenahi dan resep itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Bagaimana barusan? Bagaimana barusan? Biasa sudah masuk siang ini. Bagaimana barusan? Oke, yang ini sudah masuk kepada SMART. Prinsip-prinsip SMART ada diuraikan sebagai satu, spesifik, sasaran harus jelas dan spesial. M, measurable atau sasaran harus dapat diukur. 4, attainable atau sasaran harus realistis dan mungkin dicapai. R, reasonable harus ada alasan terhadap pemilihan sasaran itu. T, time atau yang dimaksud dengan sasaran harus tercapai atau dicapai dengan apa yang sudah ditentukan. Oke, dari ini sudah dipahami? Oke, terima kasih. Kalau sudah dipahami, dipelajari lagi. Yang pertama, berkaitan dengan plan-nya, berkaitan dengan konsepnya, berkaitan dengan urai-urai yang Bapak sudah sampaikan di pertemuan yang sudah kemarin-kemarinnya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di minggu depan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.